Kalau nulis skrip udahlah forget it. At heart, you are a storyteller gitu. Jiwa lu tuh storytelling itu kan teknis, hanya masalah teknis aja. Kalau lu teknis yang keluar dari mulut Ernest Prakasa sebagai penulis skenario pemenang Piala Citra. Easy for you to say that. Yang luxury itu hari ini bukan kalau lo sibuk. Jadi luxury adalah ketika lo punya free time dan lo nggak harus mikirin di free time itu lo harus ngapain, enggak. Seeing how a lot of new stars are born gitu. Merasa terancam? Dan lo akan ngambil job-jobnya Doni Damara gitu. Jadi bapak. Tapi, aduh. Peran belum siap. ...2021 sampai 2023 Ketua Komite FFI. Iya. Kita kerja bareng kemarin 2021, Ya. gue salah satu juri. Ngapain sih lu, Res? Masih kurang banyak masalah hidup lu apa gimana sih? Kayak kok sempet-sempetnya pengen jadi ketua FFI gitu. Itu kan pekerjaan yang sangat menyita waktu, menyita tenaga, menyita emosi. Bukan hal yang sesimpel lo dapet job desk, lo kerjain, di balik itu ada banyak kepentingan, ada banyak karakter yang harus lo hadapi. Kenapa kurang masalah dalam hidup lo? Lo merasa pandemi tidak cukup memberikan banyak stres apa? Emang karena pas pandemi ya? Kayaknya orang kok pandemi pada stres, kok gue biasa aja ya? Kayak gue butuh masalah deh apa gimana gitu. Kenapa lo memilih untuk jadi ketua komite FFI gitu? Iya. Itu kan emang awalnya ditunjuk ya, Nas ya. Iya, tapi kan harus lo iakan. Harus gue lo iakan. harus menyanggupi dong. Setelah 2 kali tidak iya. Oh, udah pernah nolak sebelumnya. Udah nih, udah. Terus gue lemah lah ketika udah yang ngomong. Jago juga lah pokoknya pihaknya. Diplomasinya jago lewat Ibu Christine gitu. Terus Ibu Christine bilang sama gue cuma satu hal yang dia bilang. Jadi kamu cintanya sama dunia film segitu aja. Lo kira-kira digituin sama Christine Hakim dan deket banget itu ya. Itu low blow sih, itu kalau tinju tuh low blow below the belt itu kayak gitu. Lo tahu kan gue deket sama ibu gitu. Iya. Terus digituin. Satu manajemen lagi sekarang ya. Itu gimana Nas kira-kira gitu loh. Jadi gue enggak Bu, aku kayaknya mau fokus syuting aja gini soalnya waktunya Bu. Loh waktu itu kan bisa diatur nak gini. Emang segitu aja kamu cintai sama dunia film? Gue langsung kayak Oke itu ya. udah gue langsung susah sih gitu mau ngomong apa? Apa udah, gitu sama Bu Christine. Aku terima. Aku maksudnya aku kerjakan tapi ya karena gue dasarnya Nes, lo ngasih gue kerjaan gitu ya. Lo ngasih gue kesempatan bermain dalam film lo gitu. Gue nggak akan pernah melihat Ernest adalah sutradara baru gitu. Yang gue mau lihat adalah bagaimana gue bisa memberikan hal yang terbaik yang bisa gue kasih dong. Sama dengan FFI. Begitu gue ditunjuk memang itu udah pola gue tuh gitu. Tugasnya apa? Ya gue mau melakukan ini nggak nanggung. Gue mau all out juga. Gitu. Gue pengen ngasih lihat juga bahwa kita bisa ke arah yang lebih baik. Tapi arah lebih baik menurut siapa? Itu dia. Gitu ada kan? banyak sekali ya. Ada banyak banget. Baik menurut gue, ternyata belum tentu baik menurut orang lain gitu. Itu yang mungkin manajemen ya emosi, kesabaran. Banyak belajar juga akhirnya gue dari sini. Banyak banget, Nas. Dan begitu banyak suara, akhirnya siapa yang harus lo dengarkan? Diri lo sendiri ya, the end of the day atau gimana? Karena ada otoritas tertentu yang memang diberikan oleh BPI misalnya gitu ya, sebagai stakeholder ya yang memimpin semua ini tentu keputusan komite itu adalah keputusan yang harus diambil dan ibaratnya diketok palu oleh ketuanya. Jadi gue juga harus gue membuka kesempatan mendengarkan banyak hal, ada yang bisa gue akomodir, ada yang enggak. Kemarin udah berlangsung FFI satu kali. Ini lagi persiapan yang kedua. Ya, dan persiapan kedua dari awal tahun untungnya udah boleh kerja. Waktu itu setiap kepanitiaan biasanya harus bekerja mulai bulan Juli. Kita kemarin penjurian kan Oktober kalau gue nggak salah ya. Oktober, lo baru mulai kerja di Juli itu? Itu Mei. Dibentuknya Mei, gue kerja efektif Juni. Kalau sekarang dari Januari udah bisa mulai kerja. Gitu. Tadinya memang itu nggak boleh tapi ya diplomasi maksudnya lobbying dan segala macam akhirnya dari Kemendikbud memberikan supportnya.
Silahkan bekerja dari awal tahun. Setelah setahun ngejalanin, apa kalau datang ke ibu dan why did you make me do this? Ada. Orang kan nggak tahu ya drama di balik itu. Gue tahu sebagian lah. Iya, Tapi kan maksudnya ada nggak sih masa-masa kayak, Bu, kenapa sih Bu? Aduh, ini gara-gara lu nih Bu. Gue jadi kepala gue mau pecah Bu. Gitu. Ada lah ya. Meluk nangis-nangis pasti lebih dari sekali ya. Lebih dari sekali gitu, kayak ada Nas. I mean, it's actually a tough. I can imagine. It's a tough job juga sih, a tough responsibility ya. Berat tanggung jawabnya. Terus kalau lo menilai FFV kemarin dari under era lo gitu. Dari poin 1 sampai 10 deh. Lo evaluasi diri lo berapa kemarin? Did you think you did a decent job or? I think I did a decent job. Gua cukup percaya diri untuk menjawab itu. 7, 7,5, 8? 7,5. 7,5 ya. So, nggak spektakuler tapi oke lah ya. Oke. Maksudnya ya semuanya proper. Iya. Minimal apa yang gue janjikan, gue realisasikan. Iya. Gitu. Dan seperti halnya akan terjadi di tahun ini, yang tahun lalu gue janjikan, sekarang kita udah eksekusi di tahun ini. Ya, yang gue paling suka adalah malam penganugerahannya nggak bertele-tele. Enak. Apalagi, nih teman-teman harus tahu ya, ketika kita malam penganugerahan itu ada sesuatu yang tidak kita, bukan mereka, kami sebagai kan tamu undangan jatuhnya malam penganugerahan FF itu, kita tidak memprediksikan bahwa ketika ada Pak Jokowi, tidak ada orang yang boleh meninggalkan ruangan. Harusnya dikasih warning, yo yang mau pipis sekarang ya. Yang mau pipis sekarang ya. Jadi kemarin FF itu kebelet massal. Orang satu ballroomnya dingin. Nggak ada yang boleh keluar. Pintu dijaga pas pampres. Lu mau alasan mau apapun nggak boleh meninggalkan ruangan. Iya kan? Iya. Itu nggak kepikiran akan terjadi kayak gitu ya, karena to be honest, karena biasanya memang yang kayak gitu kan last minute. Iya, konfirmasinya. Iya. Bahwa iya hadir atau tidak gitu, itu bisa terjadi sangat last minute. Menurut lo, apa yang lo berhasil ngomongin ke dia sampai dia mau datang? Pertama, waktu kami datang ke istana kan tujuannya adalah mau memberitahukan bahwa FFV akan diselenggarakan kembali. Oke. Terus kita punya upaya untuk Usmar Ismail gimana caranya bisa jadi pahlawan nasional gitu ya. Karena ini sudah jadi hajatnya orang film, bukan cuma FFI gitu. Udah diperjuangkan banyak orang. Sama ya menyampaikan apa yang terjadi di industrinya, Nas. Bahwa we need your support juga. Apa yang lo sampaikan ke Pak Jokowi soal problem industri film Indonesia atau kondisinya, apa yang lo dimulai sampaikan? Dari 12 orang yang sempat datang waktu itu, yang pertemuan pertama kali tuh, mengebahas soal bagaimana bantuan pemerintah untuk industri film dan segala macam lewat dana pen. It turns out it's very complicated kan, memang persoalan ini ribet gitu awalnya. Tapi abis itu bisa terlaksana. Ya satu, kita supportnya ini yang dibutuhkan bukan hanya persoalan pendanaan, tapi bagaimana protection sama dunia filmnya dari apapun itu yang terjadi di luar sana. Contoh, pajak. Pajak alat-alat yang bisa dipakai di Indonesia untuk kebutuhan syuting, properti yang those kind of things, you know. Kemudian ngomongin tentang pekerja film, proteksi perlindungan terhadap pekerja film, kru, jam kerja. Ini hal-hal yang sebenarnya udah berkali-kali lah. Semua udah banyak membahas ini, tapi kan kita nggak pernah tuntas sebenarnya ya gitu. Kemudian apresiasi terhadap karya-karya yang ada di luar mengharumkan nama Indonesia, tapi mungkin di dalam negerinya tidak seperti kalau mungkin dunia yang lain. Betul. Gitu. Betul. Kemarin Kamila Andini, Edwin ya. Kamila Andini, Mas Edwin, kemudian ada Monica. Gitu. Ada beberapa filmmaker yang menurut gua tumpal tampil kan? Ini luar biasa dan perlu di-appreciate gitu. Sebenarnya kalau kita dibandingin negara tetangga terdekat yang mirip-mirip kondisinya apa sih? Kalau kita sama Thailand gimana perbandingan kita sama Thailand gitu? Market wise, I think gue bisa bilang kita masih better ya, jauh. Kita tuh kayaknya orang Indonesia tuh lumayan cinta sama film Indonesia. Lumayan. Ya, lumayan ya. Lumayan banget. Ya maksudnya lo ngeliat Makmum deh. Di tengah orang pada ngomong bahwa kita kayaknya hancur gini. Yes, bahwa kita berdarah-darah mungkin gitu, tapi we have to appreciate juga film seperti itu. Iya. Huge congrats buat Makmum 2 sebagai film Indonesia pertama yang menembus 1 juta penonton 1 juta di era pandemi. Luar biasa. It's a huge hope buat semua orang dong jadinya. It is. Kalau di Thailand, tapi gue nggak bisa
pungkiri karena gue pernah kerja di sana gitu ya. Ngapain lu di Thailand? Waktu itu bikin series. Gue kira lu bola pingpong, ngeluarin bola pingpong dari ngeluarin bola pingpong dari mulut, tapi Productionnya tuh gokil, Nes. gokil tuh apa? Maksudnya big budget atau apa? Produksi-produksi mereka even yang kayak misalnya series, Ya. yang sekarang mungkin juga bisa kita lihat di Netflix misalnya atau apapun gitu ya. Production design-nya kejaga. Ya, hal-hal yang minor lah sebenarnya. Budget tapi kan itu jatuhnya, Iya, maksudnya itu investmentnya dia. besar juga. Investmentnya tuh kayaknya gede. Dan gue pernah tahu kayak perbedaan honorarium aktor di Indonesia dan di Thailand gitu. Oh iya? Kok lu Jauh, bisa tahu bro. begituan? Tahu dari mana lu? Adalah. Ada ya. Oke. Jauh, Nes. Jadi Reza Rahadian sebagai aktor termahal Indonesia di sana mah nggak ada papanya ya? Nggak ada lah. Termasuk gimana? Gila loh. Gila Baru loh. saja mengamini. Bahaya banget nih orang. Baru saja mengamini. Enggak, bohong. Bohong. Baru saja mengamini. Tahun 2020 nyutradarain sutradara selamanya. Sutradara selamanya capek juga. Sementara selamanya. Ternyata sebelum itu pernah ada 2 omnibus ya, Res? Iya, Wanita Tetap Wanita dan Isyarat. isyarat. Dua-duanya omnibus ya. Omnibus. Terus nggak ngederek lagi? Enggak. Kenapa? Kapok? Udah ada lo. Ya elah, jawaban macam apa? Kalau gitu lain kali gue ditanya, Ernest kok nggak acting lagi? Udah ada Reza gitu, biar impas. Kenapa? Enggak, belum apa ya, Nes? Wah, Produsernya ini ya, produser lebih banyak ngasih Nggak- gua jadwal buat syuting ya. produsernya nggak mensupport ya, produsernya apa? Produser disupport dong. Nggak, tapi gimana? Lu pengalaman sutradara, kenapa sih gue sutradara sementara selamanya ditulis oleh Ika Natasha, diperankan, dimainkan oleh lu. How was the experience? I mean, you enjoy it? Atau ternyata capek ya gitu atau gimana? Gue seneng sih, maksudnya gue bener-bener enjoy, tapi memang gue mungkin akan jadi cenderung lama kali ya, Nas ya. Kalau Lama gua gimana ngedirect. maksudnya? Lama Untuk memutuskan cerita apa yang... Oh, maksudnya untuk Karena gini, pengalaman film nggak bisa bohong membuat gue jadi sangat... film nggak bisa bohong maksudnya gimana? Pengalaman gue sebagai aktor di film, bekerja dengan beragam sutradara dan produksi, jenis produksi, itu membuat gue ketika mau mendirect ada perasaan kayak, oke, what type of story? Jadi beban ya? Jadi beban. Jadi beban. Ada beban Karena ketika lu ngedirect, misalnya Reza Rahadian ngedirect film lebar, all eyes on you, langsung kayak apa nih kalau Reza ngedirect film gitu ya? Iya kan, ada beban. mungkin ya, ada Iya, gitu-gitu iya. ya. Jadi kan Iya. juga, walaupun gue harusnya nggak terlalu berpikir ke situ sih, ya udah Iya. bikin aja, mau itu hasilnya Benar. jelek Iya. atau bagus ya nggak apa-apa gitu. Tapi menentukan genre Ya ceritanya itu genre yang lo kadang-kadang- suka lah, lu kan suka kayak Iya sih. drama romcom dan segala macam, ya bikin gitulah. Iya, tapi Perlu gue yang nulisin. mungkin perlu. Gue tunggu Ernest nulisin deh buat gue, baru gue direct. Lu kemarin ngedirect main juga. Main juga. How was it? Nyebelin nggak? Kalau gue sih, gue capek banget sih. I mean, gue ngerasa kayak mungkin gue nggak sehandal itu untuk ngebagi kepala, kayak gue harus dimonitor, gue harus fokus, and then gue harus balik lagi ke set kayak mau gila gitu. Gimana lu? Pengalaman ngedirect dan main? Oke-oke aja? Bisa Oke-oke menikmati? aja. Bisa Ha, menikmati? Bisa kan? menikmati. You think you can do it on a larger scale di film Yeah. layar lebar? Probably. Main dan direct? Bisa aja. Iya, Bradley Cooper ya kan. Nggak, maksudnya Gue nggak ngerti gimana dia menikmati. bisa direct Star is Born tuh, buat gue kayak gimana caranya Iya, lu bisa iya. ngedirect tapi lu bisa main kayak begitu gitu. That's true. Gimana? Tapi lu nikmati dua-duanya even walaupun dijalankan bersama ya? Iya, ternyata Ternyata. menikmati. Oke. Tapi Karena sebelum-sebelumnya nggak pernah. I see. Maksudnya belajar dari pengalaman Iya. membuat film sebelumnya gitu, pemain utamanya gue nggak pernah jadi Iya. pemain gitu. Iya. Tapi nulis kayaknya lu nggak terlalu Nggak. intuit ya, Res ya? Nggak. Kenapa, Res? Pernah nyoba? Kayak, gue punya ide cerita, coba gue tulis. Pernah nyoba nggak? Emang nggak pengen Kalau aja nulis ide cerita pernah, ya coba-coba ya, coba pernah, tapi itu pun stuck. gitu? Kalau nulis skrip udahlah forget it. Kenapa? Wah, Nggak. I've never imagined me writing a script tuh gue, Why though? karena buat gue itu sulit sekali, Nes. Tapi you are a storyteller, Res. Lu tuh seneng cerita orangnya. At heart, you are a storyteller gitu. Jiwa lu tuh storytelling, itu kan teknis, hanya masalah teknis aja. Kalau lu Masalah teknis yang keluar dari mulut Ernest Prakasa sebagai penulis skenario pemenang Piala Citra. Gini, Ya, mungkin Res. akan jauh lebih Gini, mudah ya, gini. seperti halnya gue tadi bilang kosong menuju set gitu. Gue balikin nih sekarang ke dia gitu ya. Kosong menuju set. It's so easy for you to say that.
Iya, oke. Aduh, bumerang lagi, goblok. Enggak, tapi bener maksud gua, ya sama lah kayak mungkin yang dilihat sama produser gua ketika Papa Royce pertama nyuruh gua nulis gitu. Oh. Nyuruh gua direct, nulis dari gua. Nyuruh gua direct. Gua bilang, "Pak, saya bukan sutradara. But you are a storyteller," dia bilang gitu. You can tell stories-nya. Coba belajar format ini gitu. Ya. In your case, ya lu kan seneng cerita gitu. You are a storyteller juga, cuman masalah lu ada keinginannya apa enggak gitu. Lo nggak pengen ya jangan dipaksa. Janganlah udahlah nama-namain saingan lah udahlah. Usah. Dia nanya sendiri, dia jawab sendiri. Tapi kalau lu mau, ayo kita ini. Kita explore. Privat. Oke, boleh. Oke. Dari dulu nih ya, lu tipe yang punya perencanaan matang sama hidup lu gak sih? Kayak, oke, gue tuh kayak dalam 5 tahun gue harus gini, kayak ketika gue nyentuh kepala 3, ketika gue kepala 4 tuh gue harus ada di posisi ini melakukan ini. Do you have that in mind? Walaupun tidak serigid itu gitu. Tidak serigid itu tapi ada. Tapi ada. Karena berangkat dari dulu, dari gue umur 13 tahun, situasi memaksakan gue untuk selalu punya plan dalam hidup. Situasinya ya, bukan karena memang gue orang yang semuanya terkonsep, terperencana dengan baik itu enggak juga, tapi situasi memaksakan gue harus seperti itu. By the time semua yang direncanain udah achieve, baru mungkin gue agak bisa lebih relax. Ya for example misalnya David selesai nih gitu kuliahnya, at that time baru gue bisa ngomong gue akan jauh lebih relax. Oke. Kapan, tahun berapa itu? 2023. Tahun depan? Tahun depan. Oke. Tahun depan. Jadi apa plan yang next on your agenda? Menurut gue Enes, setelah gue banyak membaca dan lain-lain, yang jadi privilege, Nyalek. yang jadi privilege di hidup gue adalah free time. Oke. Yang luxury itu hari ini bukan kalau lo sibuk. Iya. Yang jadi luxury adalah ketika lo punya free time dan lo nggak harus mikirin di free time itu lo harus ngapain. Nggak, bener-bener just you can rest and enjoy. I just read sesuatu yang mirip banget sama itu. Si Kenny Santana at Kartu Pos bilang, dulu orang mikir seru banget ya kerjanya pakai sosial media. Sekarang privilege adalah orang yang bisa kerja tanpa harus berurusan sama sosial media. Tenang banget hidup lo gitu. Ya kan? Itu sih. Itu ya. Itu. Lo pengen free time? Gue pengen, ya maksudnya free time tuh, karena gue mencintai sekali untuk hidup itu sebaiknya memang balance. Kalau nggak salah 2017 yang lo agak, ada 1 tahun yang lo agak lowong gitu, yang rilisannya cuman kayak Benyamin kalau nggak salah, satu film layar lebarnya itu. Ini aja, ngisi apa tuh di vokasi aja. Iya, pengen gitu lagi. Yes, things like that lah. Tapi kan itu sesuatu yang very simple gitu, Slang like plan yang kayak, I don't know, gue pengen retire di New York, main Broadway kayak gitu-gitu. Kalau retired atau apa gitu enggak sih. Tapi ya itu aja sih mungkin. Free time ini juga bukan yang kayak lama-lama ya, Nes. Setahun? Yes. Oh, enggak lah, gila. Gue talking about 2 months gitu. Itu mah nggak usah direncanain. Sekarang tinggal ngomong sama Pak Manoj. Pak Manoj saya libur dulu 2 bulan. Yang gitulah. Gitu. Iya, oke. Lo kalau libur, kalau lagi off ngapain sih? Benar-benar nggak ngapa-ngapain. Nggak ngapa-ngapain. Nah, kalau kita nih ya kan manusia normal nih teman-teman. Gua nggak kesannya ngapa-ngapain. gue nggak normal. Emang lu memang nggak normal. Kita manusia normal nih. Lu denger dulu makanya lu tahu kenapa lu nggak normal. Kita kalau lagi libur, rebahan ngapain? Scrolling sosial media kan? Lihat IG, lihat TikTok. Kan orang ini nggak pakai IG, nggak pakai TikTok. Tapi ada YouTube. Jadi nonton YouTube. Scrolling YouTube. That's what you do in your free time. Iya. Duduk santai, terus nonton connect ke TV. Nonton di YouTube, di TV. Iya. Apa yang lo tonton di YouTube? Udah banyak banget. Misalnya? Karena gue lumayan suka politik, jadi interview politik. Itu jadi politisi, Res? Jangan, Nes. Kenapa Arya suaranya begitu? Dia langsung gitu. Kayak ngebayangin harus jadi publicist untuk seorang politisi gitu. Nonton video-video Apa kita bikin lucu. filmnya nih, aktor yang jadi capres gitu? Ya. Iya. Seru nggak? Boleh nih. Tapi lu ada? Gue sih mau. Atau Gue mau banget kalau lo yang direct, gue mau banget. Tapi Gue akan mengeluarkan skill-skill politisi gue hanya untuk udah kebutuhan risetnya itu. udah jadi Udah risetnya. jadi, Nes. Udah jadi Gue risetnya. jamin itu gue udah jadi. Oke, tapi lu pernah ada yang meminang nggak partai atau teman-teman artis yang sesama artis yang udah jadi politisi, Res nyalek? Oh pernah kalau itu.
Ya maksudnya yang sudah menjadi Iya. ya atau sedang melakukan itu ya pernah kayak lo nggak mau masuk aja di ini gue gini. Enggak, tapi Ya tapi enggak sih. enggak ada ya. Enggak sih. Yakin nggak akan berubah pikirannya? Insya Allah yakin. Sejauh ini sih masih sangat yakin. Oke. Ini kan aktor baru bermunculan cukup banyak ya di Iya FFV. One of the best part dari menjurikan FFV kemarin tuh buat gue adalah seeing how a lot of new stars are born gitu. Gue senang banget ngelihat semualah Jerome, Chico, Shenina, Arawinda semuanya. Merasa terancam? Eventually dia akan ngambil job lu kan? Oh iya dong, Iya pasti. Tapi yang gue suka nggak Dan tahu lo ya, akan ngambil job-jobnya Doni Damara gitu. begitu pindah. Pindah jadi bapak. Tapi, aduh. Peran belum siap. Bukan. Dia belum siap. Kenapa gue knock on wood adalah Kenapa? gue bersyukur bahwa gue tuh nggak pernah, maksudnya bukan gue merasa terlalu aman dan nyaman, tapi benar-benar nggak pernah punya perasaan kayak terancam atau apa Iya, gitu. iya, oke. Gue nggak pernah punya perasaan itu sih untungnya ya. Kayak mendorong itu bisa terjadi, justru gue senang banget. Oke. Tapi ya, you realize that will happen, right? Sekarang peran lo masih peran anak, nanti peran bapak. Saya dari 8 tahun lalu perannya udah bapak loh, Nas. Yang Dari mana? mulai Tapi anaknya kecil. Anaknya kecil dong. Ya, kecil. Nggak mungkin anaknya 6 tahun. Iya, ya. Tapi lo bayangin gue udah menjalankan itu dari hafalan salat Delisa 2011. Ya, tapi nanti bentar lagi anak lo kayak Cut Baby Sabina itu udah anak lo bentar lagi. Ya, bisa jadi. Iya dong. jadi. Harus bergeser Iya kan? dong, Harus iya bergeser. Untungnya Prilly masih jadi istri ya. Prilly masih jadi istri walaupun secara skenario umurnya memang beda jauh. Jauh banget. Mungkin Enggak. diperbanyak yang kayak gitu. Oke. Terakhir Reza, ini gimmick aja sih terakhir. Gue pengen sebut beberapa nama di perfilman Indonesia, tolong kasih testimonial singkatnya. Wah, lo ngeri. lo, Enggak, Nas. testimoni apa susahnya? Apa testimoninya tuh apa? Misalnya Iya. satu kata. Jangan satu kata kan nggak asik. Oh, ya. oke. Jangan satu Testimoni. kata, Oke, testimoni oke. aja. Ya. Ya. Oke. Perfilman Indonesia ya. Ya. Oke, gampang-gampang lu aja. Oke. Ya, Putri Marino. Brilliant young talented actress. Mudah diajak kerjasama, sangat profesional. Ya. Udah. Kok lu kayak mau ngomong tapi nggak jadi gitu? Enggak, itu maksudnya. Gitu. Enggak. Begitu tadi ada gitunya. Enggak. Mau ngomong apa lu? Enggak. Udah. Hanung Bramantyo. Sutradara Love and Cat sutradara yang produktif. Kemudian banyak menghasilkan karya-karya box office. Terus dan mulai bingung mau bikin apa lagi ya. Waduh. Gitu ya? Iya. Menurut lu gitu ya? Iya. Mas Anung denger ini nggak akan kesel lu? Enggak denger ngomong gitu? lah. Mas Anung itu kan ya kan Mas Anungnya itu kan candaan dia kalau ketemu. Nah habis dia karena dia banyak banget pilihannya, jadi dia mulai bingung kayak gue mau bikin apa ya. Gitu. Karena waktu luangnya udah jauh lebih banyak karena dia lebih banyak producing sekarang. Iya. Oke. Terakhir ya, Manoj Punjabi. Ambitious, produser yang ambisius. Sampai 2 kali tuh ya ambisiusnya. Ambisius 3 3 kali. ya. Terus gue harus bilang he's a brother to me. He's a big brother. He's a big brother. Merasa bahwa penghargaan tidak menjadi prioritas, tapi penonton harus banyak. Oke, penghargaan tidak menjadi prioritas, tapi penonton harus banyak. Iya. Which is not wrong. Which is not wrong at all. Iya, gue mengerti sih kenapa lo bilang dia kayak Big Brother, karena lo kan membiayai adik lo, dia membiayai hidup lo. Sama kan ya? Sama ya. Sama, lo membiayai adik lo, dia membiayai hidup lo. Oke, thank you very much Reza, thank you so much for coming. Terima kasih banyak teman-teman. Thanks for having me. Thank you banget teman-teman sudah nonton In Frame bersama Reza Rahadian. Kita ketemu di episode berikutnya. Bye.